sekolah udah bunyi, tapi obrolan belum selesai. Kamu lagi dengerin Sisi Lain. Siapkan headset, Duduk santai, dan yuk cari makna di balik semua yang biasa. Welcome to Sisi Lain. Gimana nih? Oh iya, jadi sebelumnya untuk public speaking sendiri, aku mulai di kelas 7 SMP yang benar-benar aku mulai dari kayak belajar sendiri ya, aku otodidak. Tapi sebelumnya itu hal yang memicu aku kenapa aku kayak mulai dari kelas 7 SMP itu adalah waktu sebelum kelulusan kelas 6 SD. SD? Iya, SD. Halo, selamat sore. Kembali lagi di podcast Sisi Lain. Nah, kali ini kita mau memulai podcast lagi di episode kedua. Enaknya kita perkenalan dulu gak sih, Cuk? Iya dong, kita perkenalan dulu karena kita dari host dan narasumber yang berbeda dari episode yang sebelumnya. Enaknya yang perkenalan duluan aku atau kamu? Kamu dulu aja deh, ladies first. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama aku Nisha Karma Vivian dari kelas 10 TJAT 6. Dan saya Raditya Yusuf Adi Pramana Susanto dari kelas 10 TJAT 6. Jadi di sini kita akan tanya-tanya kepada narasumber kita. Kamu tahu gak sih, Cup, yang biasanya dibuat pepatah itu loh? Aku tahu. Apa? Tahu-tahu aja. Kalau tak sayang berarti gak kenal. Maksudmu apa ya? Gak gitu dong. Kalau tak kenal maka tak sayang, bener gak? Itu dia. Oke. Berarti kita harus perkenalan dulu kepada narasumber kita ya. Iya. Yang cantik ini. Udah cantik banget, no counter sih. Oke. Kalau boleh tahu siapa nih namanya, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurel Lutfianisa atau bisa dipanggil Aurel dari kelas 11 Sija 2. Enaknya kita mau bahas apa nih, Cuk? Kita harus bahas sesuatu yang penting buat kita dewasa nanti. Apa tuh kira-kira sesuatu yang penting? Biar teman-teman nanti itu tahu apa nih. Apa tuh? Kalau kata aku sih, kita bahas tentang public speaking. Bener banget. Karena kita tuh masih butuh kan, apalagi kita masih kelas 10, butuh public speaking yang bagus dan baik. Biar nanti teman-teman yang lainnya tuh bisa meniru atau mencontoh kita biar agar public speakingnya tuh bagus. Bener gak? Kamu tahu nggak hal apa lagi yang bikin public speaking itu penting? Apa tuh? Karena komunikasi adalah kunci. Bener banget. Iya gak sih, Kak? Bener banget. Oke, gak usah lama-lama ya, Cuk. Kita mau tanya. Langsung aja. Oke, langsung aja ya. Kira-kira Kak Aurel itu mulai public speaking dari kelas berapa? Atau emang itu otodidak atau gimana? Atau ada guru lesnya? Atau ini, Kak Aurel punya kayak orang tuanya tuh dari dulu udah public speaking banget atau punya prestasi banyak jadi nurun ke anaknya, gimana nih? Oh iya, jadi sebelumnya untuk public speaking sendiri aku mulai di kelas 7 SMP yang benar-benar aku mulai dari kayak belajar sendiri ya, aku otodidak. Tapi sebelumnya itu hal yang memicu aku kenapa aku kayak mulai dari kelas 7 SMP itu adalah waktu sebelum kelulusan kelas 6 SD. SD? Iya, SD. Iya. Udah bisa public speaking. Nah, Keren banget tapi, sih kakaknya. nah ini nih yang perlu aku highlight dulu. Tapi kenapa sebelumnya itu aku diajak salah satu guru untuk lomba ludruk. Kalian tahu nggak ludruk itu apa? Wah, nggak tahu nih Kak. Kasih tahu dong. Kamu tahu? Apa Nggak itu tahu. ludruk? Kira-kira teman-teman tahu nggak ludruk itu apa? Yang tahu komen di bawah. Oke, ayo. Apa Jadi tuh, Kak? ludruk itu kayak semacam seni teater yang dimana kita tuh ngomong di depan kamera atau di depan banyak orang, yang dimana waktu itu tuh lombanya kebetulan online nih. Iya. Karena masa pandemi gitu. Nah, aku itu lomba ludruknya waktu kelas 6 SD sebelum kelulusan. Terus dan ini sebuah tantangan yang bikin aku sampai sekarang masih terus aku ingat adalah aku harus belajar bahasa Jawa yang lugas. Itu menurut aku sangat tertantang banget karena kita kalau ngomong bahasa Indonesia mungkin kadang suka belibet gak sih? Iya, benar Iya, banget. Betul kan? Nah, Iya, aku lagi betul. bahasa Jawa.
bahasa Inggris deh, kalau jangan jauh-jauh, bahasa Inggris deh. Kalau kamu lagi disuruh Miss Sarah atau Miss Verina lagi ngomong gitu ya bahasa Inggris, coba kamu memperkenalkan diri kamu pakai bahasa Inggris, pasti langsung kayak belibet kan? Yes. Apalagi bahasa Jawa itu tantangan bener-bener kerasa banget. Tapi di situ aku punya support system nih. Kira-kira Apa tuh? kan tau gak support system saya Pak? Apa? Kita nggak tahu ya. Kira-kira apa? Harusnya sih paling dekat keluarga. Betul, iya, yang paling dekat adalah keluarga, tapi juga dukungan dari guru-guru. Nah, karena aku lomba ini diawali sama permintaan guru-guru nih. Sebelumnya tuh nggak pernah ada lomba ludruk-ludruk ini tuh nggak ada di SD aku itu. Berarti Waktu first time itu iya, berarti first kakak time. ya? Iya, aku yang memulainya itu tadi dan ikut di lomba itu tadi. Dan kebetulan alhamdulillahnya aku masuk lulus 10 besar di provinsi. Dan sampai Keren. sekarang tuh videonya masih ada loh, guys. Oke. Sampai sekarang masih ada. Keren banget kakaknya, keren banget. Keren banget. Patut dicontoh ya Alhamdulillah. teman-teman. Gitu. Kira-kira kan apa namanya di kalangan remaja sekarang banyak anak yang kayak ragu buat memulai. Menurut Kak Aurel tuh gimana pendapatnya buat mereka itu terinspirasi agar bisa memulai bisa public speaking di masyarakat tanpa ragu? Pasti kan kebanyakan orang juga ada ragunya kan Kak? Betul. Bayangin, apalagi kalau kita public speaking diliatin banyak orang. Benar. Itu Apalagi yang bikin grogi, kakaknya kan? ini udah dari kelas 6 SD, udah kecil banget loh itu. Udah kecil banget. Udah kecil banget ya. Udah kecil banget ya. Iya loh. Oke. Jadi Gimana kalau menurut aku, kalau misalnya remaja sekarang ragu itu ya, dari dirinya sendiri aja. Kalau dia udah ragu berarti dia nggak ada motivasinya. Nah, tadi kan udah kamu highlight nih, hal penting ya, komunikasi adalah Kunci. Nah, jadi sebenarnya public speaking itu gak harus yang bagus banget, kayak ngomong itu kayak harus kita tuh lagi ngomongin apa sih sekarang? Ternyata ngomongin yang lain gitu kan ya. Itu nggak harus yang terstruktur banget sebenarnya kalau di public speaking itu. Tapi yang aku tahu ya, ini coba nanti teman-teman di rumah mungkin bisa belajar lagi ya. Kalau yang aku pelajari public speaking itu adalah kita berbicara di depan banyak orang. Dan menurut aku itu nggak perlu yang harus bagus-bagus banget. Karena aku ngomong sama Nesa, ngomong sama Yusuf, itu nggak perlu yang kayak guys, kalian lagi ngapain nih? Iya Nah kan sih. aneh ya, jadi Iya, kayak aneh banget. kerasa ada yang beda gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku bilang skill public speaking gitu ya, itu beda lagi. Karena kalau kita ngomongin skill, itu kan kita berbicara gimana caranya kita untuk memposisikan diri kita gitu kan. Skill-skillnya itu apa? Nah, kalau ngomongin soal public speakingnya aja, kalau udah ragu sama public speaking berarti dia aja ragu loh kalau ngomong sama orang. Iya. Gitu kan. Bener Dia kalau public speaking aja kamu ragu nih, berarti kamu nggak bisa ngomong dong ke orang lain. Kamu ngomong ke orang terdekat kamu nggak bisa dong berarti. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skill public speaking, kalau teman-teman ragu, nah ini ada kuncinya gitu. Aku boleh bahas ya ini ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya mulai ngerasa ragu tapi kayak masih pengen buat belajar gitu ya, belajar lebih, kayak mungkin Nesa sama Yusuf ini kan juga pasti masih pengen kan belajar. Pengen banget. Nah, itu tuh ada beberapa cara. Yang pertama itu pahami dulu apa yang mau dibicarakan. Gak mungkin dong tiba-tiba kalian disuruh jadi MC di acara lomba misalnya gitu ya, tapi nggak tahu lombanya apa. Itu kan nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin juga kalian terima kan. Iya sih. Nah, terus habis itu ketika kalian udah paham nih sama topiknya apa, yang kedua adalah gimana caranya kalian memposisikan diri kalian ada di sana. Kok aku bilang memposisikan diri kalian di sana padahal kalian belum muncul ke permukaan. Nah, itu adalah cara kalian berlatih. Pemikiran-pemikiran yang memicu untuk negative thinking itu akan membuat sugesti baru dalam diri kita, yang mana kita bakal ragu gitu kan. Aku nggak bisa di tempat lomba, misalnya lomba ML ya, aku nggak bisa jadi MC di lomba ML karena aku nggak paham ML tuh ngapain aja gitu kan. Akhirnya tuh akan jadi sebuah pikiran yang kayak, duh aku nggak tahu nih lomba ML gimana, aku nggak tahu aku harus apa, nanti kalau misalnya menang aku bilang kalah gimana gitu kan. Itu kan Mengganggu banget ya. mengganggu banget ya pikiran-pikiran. Nah tapi kalau misalnya kita berusaha, kita tahu, kita pahami dulu apa yang mau dibahas gitu ya, sesuai pada poin pertama tadi, ya pasti kita bakalan ngerti gitu kan, mulai paham dulu, oh ternyata ML tuh kayak gini ya, terus harus kayak gini ya menanggapi kalau misalnya lagi menang atau lagi kalah gitu. Itu dia Nes, kita pokoknya
kalau yang aku tangkep nih ya, Iya, apa? percaya diri. Nah, Baik itu. Bener banget kalau semisal soal percaya diri kan. Nah, terus nih kakak dari tadi yang aku lihat tuh udah ngasih kita banyak banget tips. Aku sampai mind blowing aku dengar cara-cara kakak buat bisa public speaking. Nah, menurut kakak nih, public speaking tuh skill yang kita bisa lahir punya skill itu atau yang harus benar-benar dilatih dari nol? kalau aku bilang itu dari nol, bener-bener dari nol. Karena kita ngomong ke orang tua, kalau misalnya Nesa deh ngomong ke mama sama papa Iya. lagi meyakinkan mau beli sesuatu, nggak mungkin dong dengan bahasa yang, "Ma, Pa, aku pengen ini ya, beliin sekarang." Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak langsung dibeliin kan? Enggak dong. Nah, itu dia. Jadi itu dari nol, benar-benar dari nol. Itu adalah bahasa setiap harinya kita, komunikasi kita setiap hari sama orang tua, adik, kakak, atau mungkin orang-orang terdekat kita gitu. Kan kadang gitu Kak Aurel dapat job nih MC di mana-mana ya. Iya, betul. Apalagi kalau semisal Kak Aurel MC tuh bagus banget. Iya. Nah, Alhamdulillah. kalau semisal ada terjadi kesalahan nih Kak ya, kakak itu gimana tanggapannya? Kayak salah bicara gitu kak, Iya. belibet terus Kan kadang gitu keceplosan ragu ya, atau gitu gimana? ya. Bayangin ngomong di depan banyak orang kak, kayak gitu loh kak. Banyak orang ya Kak, apalagi kan biasanya MC, gak usah jauh-jauh deh, MC di sekolah, kadang itu kan dilihat sama siswa-siswa yang lainnya kan ya. Iya. Belum guru. Belum guru. Nah, itu pasti kayak ragu kan Kak? Menurut kakak itu gimana ngatasinnya? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, kalau yang dari belibet dulu ya tadi, Iya. gimana cara mengatasinya lah ya. Iya. Nggak apa-apa kamu belibet karena itu hal yang wajar gitu. Itu hal yang benar-benar harus di-highlight ya untuk semua orang di luar sana yang mungkin lagi denger ya. Public speaking apapun itu nanti se-expert apapun kamu akan merasakan belibet. Ngomong tuh bingung apa yang ada di pikiran sama yang di mulut. dikeluarkan. Iya. Iya, Itu teman-teman. itu hal wajar banget. Nah, cara mengatasi gimana? Tenang aja, santai. Bawa suasana itu bahwa kamu itu sudah siap menghadapi hal-hal seperti itu, gitu kan. Nah, gimana caranya siap? Ya itu tadi dari awal, percaya dirinya dulu. Percaya diri teman-teman. Kalau percaya diri, semua yang bikin belibet seperti yang kata kakak tadi, kayak pasti wajar belibet. Terus pikirannya belum tentu mau ngomong apa. Yang penting apa? Percaya diri. Nah, Percaya itu. diri. Terus gimana kayak waktu mengatasi keraguan ya Iya, di depan ragu. banyak teman-teman ya, mungkin yang lebih gampang mungkin waktu pas MC di depan banyak teman Ya. sekolah lah, teman-teman sebaya gitu kan ya. Satu hal yang mungkin aku highlight ini, ada satu kalimat afirmasi yang selalu aku keluarkan ketika aku mau nge-MC atau mau bertanya sesuatu di depan banyak orang. Kalimatnya adalah, aku tanyanya ini ke teman aku, teman dekat aku. Aku tanyanya ke dia gini, aku panggil namanya, terus aku bilang, kamu yakin nggak sama aku? Nah, ketika aku udah bilang gitu, bukan berarti aku nggak percaya diri. No, Iya. aku sudah percaya dengan diri aku, lalu aku menanyakan ke ke teman aku untuk melihat diri aku gitu kan ya. Terus misal gini ya, aku ngobrol sama teman aku, anggap aja Nesa sama Yusuf gitu. Nes, Yusuf, kamu yakin nggak sama aku? Yakin? Nah, Yakin dong. tapi kalau misalnya temen kamu jawabnya Ragu-ragu yakin. gitu iya, ragu-ragu kayak kayaknya Kok enggak kok deh Rel, gini, iya gitu kan? kayak enggak deh Rel, aku nggak yakin sama kamu. Nah, itu bukan jadi ajang untuk aku berhenti di situ, bukan aku untuk langsung stuck. Loh, kok temen aku nggak percaya ya sama aku, berarti aku kurang nih, terus akhirnya langsung down. Enggak, itu jadi ajang untuk aku naik satu tingkat dari apa yang sebelumnya. Jadi aku ngerasa kayak aku udah siap nih. Terus temen aku bilang kayak ada yang kurang nih sama kamu. Nah, di situ aku langsung bilang kayak, hah, emang apa sih yang kurang sama aku gitu kan? Langsung percaya diri nih. Jadi Emang batu aku- loncatan. Iya, kayak Itu dia. apa yang kurang sama aku? Kan aku udah perfect. Gak apa-apa, Manusia jangan itu izin sempurna, ya. teman-teman. Iya benar. Jadi aku bilang ke teman aku kayak, kamu percaya nggak sama aku? Nah, ketika teman aku jawabnya enggak sih, nggak percaya. Mungkin ada sebagian yang anggap itu jokes ya. Iya. Kalau misalnya teman kamu nganggapnya atau jawabnya tuh ngejokes gitu ya, kamu langsung tepuk atau kayak langsung anggap aja kayak serius. Aku beneran nanya, kamu percaya nggak sama aku? Serius nih, serius gitu kan. Terus akhirnya temanmu akan terpaksa kan untuk menjawab ya. Terus teman kamu bilang, iya aku percaya sama kamu.
Nah dari situ aku langsung punya, ibaratnya gini, kalau misalnya nggak ada orang yang membantu aku gitu ya, ada teman aku di belakang yang akan support aku, karena dia udah percaya sama aku. Iya, gitu. benar. Jadi kalau misalnya aku ngomong apapun nanti salah, berarti harusnya teman aku bisa nih backing aku untuk jadi percaya diri lagi gitu loh nantinya gitu. Oke. Menurut kamu itu gimana, Job? Dari kesan atau pesan dari Kak Aurel itu udah kena banget gak sih? Udah terinspirasi juga buat kita. Aku sampai gimana? terdiam aku. Terdiam. Iya, Mencerna bener. kata-katanya, bahasanya tuh benar-benar Nah, expert. beda banget kan? Sama Orang kita. yang iya bener banget. Apalagi orang yang bisa public speaking sama kita yang masih pemula, Biasa masih aja. biasa aja. Kamu percaya aku nggak? Percaya Kalau gak aku ya? bisa. Percaya gak ya? Ya percayalah. Oke. Jadi dari sini kita mulai apa ya? Kayak membenarkan public speaking kita. Terus apa yang kamu tangkap dari Kak Aurel tadi? Yang aku tangkep, yang pertama, yang nggak bakal aku lupakan, komunikasi kunci. Komunikasi Iya, itu betul kuncinya sekali. ya. Terus dari Kak Aurel sendiri nih, buat teman-teman biar mereka itu percaya diri, apalagi ada anak yang jarang pernah tampil, terus sekali tampil disuruh jadi MC, itu apa untuk teman-teman? Biar teman-teman nanti punya pendirian atau punya pesan yang dari Kak Aurel itu tadi buat mereka itu jadi percaya diri. Ibarat kata-kata hari ini. Iya, Oke. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, oke. Yakin sama diri kamu sendiri, karena di kemudian hari kamu akan melihat versi terburukmu dan kamu akan bangga dengan versi terbaikmu sekarang. Keren banget gak sih, Cok? Aku sampai speechless, nggak bisa berkata-kata. Dari tadi kamu gak bisa berkata-kata aja. Duar. Beneran, aku tuh dengerin kakaknya ngomong itu, bener-bener. Bagus Beliau banget itu ya. kayak berpengalaman banget. Waduh. Terus kita banyak belajar dari Kak Kita Aurel. banyak banget iya, belajar iya. ilmunya yang aku tangkap dari tadi. Karena yang diam belum tentu tidak mendengarkan. Oke. Betul. Cukup dari kita gak sih? Dan terima kasih buat teman-teman yang nyempetin bisa nonton podcast sisi lain di episode kedua. Dan buat teman-teman ingat, gak ada kata telat untuk memulai semua ini. Siap. Sip, Oke. bagus sekali. Sekian dari kita. Terima Dadah. kasih. Bye.